Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang muslim, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembelajaran hari ini adalah tentang teknik pengolahan dan pengemasan atau penyajian bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan macam-macam teknik pengolahan bahan pangan menjadi makanan. Peserta didik dapat menyebutkan tujuan pengemasan atau penyajian. Sebelum kita lanjutkan pada materi hari ini, mungkin masih ada yang ingat tahapan atau langkah-langkah pembuatan perencanaan pengolahan bahan pangan menjadi makanan. Yang pertama adalah perencanaan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, kemudian ada ide gagasan. Yang kedua adalah pelaksanaan, di mana di dalam pelaksanaan ada bahan, ada alat, dan proses pembuatan makanan. Kemudian yang ketiga adalah penyajian. Setelah disajikan, kita ada tahap evaluasi. Teknik pengolahan bahan pangan menjadi makanan ada dua jenis secara garis besar. Yang pertama adalah teknik pengolahan bahan panas basah. Apa itu? Yaitu teknik pengolahan bahan makanan menjadi makanan yang menggunakan cairan seperti air, kaldu, santan, dan susu. Nah, di sini bisa kita lihat macam-macam teknik pengolahan panas basah. Yang pertama ada boiling, yaitu merebus. Memasak bahan makanan di dalam air yang banyak dan panas atau mendidih. Situ bisa kita lihat contohnya, misalnya merebus singkong, ubi, atau membuat kolak. Itu adalah tekniknya merebus. Yang kedua adalah steaming atau disebut dengan mengukus, yaitu memasak bahan makanan di atas uap air yang mendidih. Contohnya kita lihat ketika kalian membuat bol kukus ataupun ubi, singkong yang kita kukus. Ketiga adalah poaching, yaitu menutup bahan pangan dengan cairan yang terbatas. Yang keempat adalah braising, yaitu merebus dengan menggunakan cairan yang sedikit. Selanjutnya yang kedua adalah teknik pengolahan panas kering, yaitu teknik pengolahan bahan pangan menjadi makanan dengan menggunakan minyak atau lemak. Yang pertama adalah deep frying atau menggoreng. Nah, di sini menggoreng yang menggunakan minyak banyak dan panas dan biasanya menggunakan wajan yang cekung. Jadi minyaknya banyak sampai bahan makanan tersebut terendam di dalam minyak. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan shallow frying, yaitu menggoreng dengan menggunakan minyak sedikit dan wajan datar. Contohnya ketika kalian akan membuat telur mata sapi. Selanjutnya yang ketiga adalah sauteing atau disebut dengan teknik menumis, adalah memasak bahan makanan menggunakan minyak sedikit dan bahan makanan terlebih dahulu dipotong-potong atau diiris, lalu kita masukkan sedikit cairan. Yang keempat adalah baking atau memanggang, yaitu memasak bahan makanan di dalam oven. Kelima adalah grilling atau teknik membakar, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan bara api atau di atas lempengan besi panas langsung di atas perapian.
Baiklah, setelah kita mempelajari materi hari ini, dapat kita simpulkan bahwa teknik pengolahan bahan makanan adalah cara mengolah bahan pangan menjadi makanan dengan menggunakan teknik pengolahan. Teknik pengolahan bahan makanan secara garis besar ada dua, yaitu teknik pengolahan panas basah, dua adalah teknik pengolahan panas kering. Adapun tujuan pengolahan adalah: 1. Bahan pangan menjadi matang. 2. Menghilangkan kuman dan bakteri. 3. Meningkatkan cita rasa. 4. Meningkatkan nilai gizi makanan. Kemudian pengemasan atau penyajian adalah suatu cara untuk menampilkan makanan agar meningkatkan nilai suatu makanan. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi hari ini sudah dapat kita selesaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kehidupan sehari-hari dan menambah pengetahuan tentang pengolahan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Untuk minggu depan, kalian akan melaksanakan penilaian harian pertama. Adapun materinya kalian bisa pelajari mulai dari materi pertama sampai materi hari ini. Jangan lupa kalian untuk mempersiapkan diri melaksanakan penilaian harian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.